Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel video ini. Hari ini kita mau bahas apa nggak tahu ya. Saya juga bingung mau bahas apa hari ini. Yang jelas sekarang di tempat saya pukul 11 siang. Ya, ternak yang laku belum terambil karena diambilnya masih beberapa hari lagi, masih di sini. Jadi ini masih penuh ya. Sekarang saya lagi berpikir mau ngisi jantan, betina, atau induk anak atau apa gitu ya. Karena memang konsepnya yang ditanamkan di kandang saya ini ketika ketika laku maka kita harus beli bakalan lagi atau isian baru lagi sehingga kandang tetap bertumbuh gitu ya. Karena konsep itu yang penting bertumbuh itu saja. Pakan tetap harus mampu dibeli, ternak penuh gitu ya, karena kapasitas kandang ini sih masih 30 ekor sebenarnya gitu. Karena berhubung di sisi kiri kita ini adalah pejantan semua, maka kita bisa menambah pejantan untuk kurbanan ya. Ini kan kita masih 4 bulan lagi, jadi sangat cukup. Nah, mungkin hari ini kita akan bahas mengenai bakalan untuk kurban ya. Banyak versi teman-teman, beberapa peternak domba dalam mengisi pejantan kurbannya begitu. Ada yang hanya 2 bulan menjelang kurban baru ngisi, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, bahkan ada yang setahun. Sekali lagi ini disesuaikan dengan kondisi marketing tempat saudara ya. Maksudnya seperti ini, banyak peternak tradisional di daerah itu mereka fokus dengan pengemukan selama 1 tahun. Jadi setelah kurban dapat uang banyak, uang itu dibelikan bakalan lagi, lah sisanya mereka anggap untung. Itu namanya pemeliharaan full tradisional. Apa alasan mereka menggunakan 1 tahun pemeliharaan? Alasannya adalah karena mereka masih memegang erat di mana aturan kurban, hewan kurban itu berusia minimal 1 tahun. Nah, karena semakin berkembangnya zaman, terbukanya informasi, termasuk ilmu agama, beberapa peternak sekarang dengan ilmu pengetahuan ya, mereka memangkas pemeliharaan itu tidak 1 tahun lagi. Jadi peternakan terkini itu yang pakannya luar biasa, hanya cukup dalam 2 bulan mereka bisa membuat ternak yang dimilikinya menjadi pantas dikurbankan. Karena banyak yang memakai aturan saat ini di dalam agama, untuk domba itu 6 bulan ya, baik jantan atau betina secara jenis kelamin tidak masalah. Sehingga kalau umur 6 bulan maka mereka itu biasanya mengisinya ya bakalan ini ya, bobot 15 kilo gitu. Dan di dalam 2 bulan dengan pakan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh peternak-peternak yang profesional itu, mereka bisa tumbuh di 12 kilo, jadi bisa dibobot 27. Itu kalau yang peternak profesional. Tapi kalau kayak saya ini kan medium ya, pakannya kualitasnya tidak super, jadi pakannya kualitasnya baik saja, tidak super. Itu saya nyamannya untuk minimal 3 bulan. Nah, ini juga beda lagi, ada syaratnya teman-teman. Kalau kita masuknya adalah bakalan kecil, bobot 10 kilo, kita meliharanya harus lama karena dia pasti tumbuhnya lambat. Tapi kalau ternak kita udah bobotnya di atas 15 kilo itu biasanya frame tubuhnya sudah terbentuk. Kayak yang di kiri ini kan 90% frame tubuhnya sudah bagus, tulangannya tinggal ngisi cepat kalau gitu ya. 2 bulan pun bisa nutup. Ini aja sebulan sudah bulat-bulat ya, padahal pakannya pakan murah teman-teman. Nah, kalau kita bisa dapat bakalan yang sudah kurusan lah, ini ya kuncinya. Jadi bakalan itu kalau saya sih sukanya yang kurusan tapi sehat teman-teman ya, bukan kecilan. Kecilan itu ya bobot 10 kilo lepas sapi umur 3 bulan. Nah, itu menurut saya terlalu lambat pertumbuhannya karena akan deposisi ke tulang dulu. Ini si kecil ini kan juga sama.
Ya, itu yang di kiri si kecil itu kan paling nomor 2 itu kan kecil ya. Nah, itu pertumbuhannya bakal lebih lambat, perharinya juga akan lebih lambat karena daya tampung perutnya kecil. Nah, kalau kita beli yang sudah tinggi, sudah panjang tapi kurus, secara timbangan kan bobotnya dia rendah. Secara jogrok juga dia akan murah. Lah, itu punya kesempatan untuk kita digemukkan lagi, diisi sepenuh-penuhnya untuk dagingnya. Sehingga pertumbuhan daging itu adalah spare untung atau gaji yang bakal kita dapatkan, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya punya saya ini targetnya hanya 1 on per hari, pertumbuhan sesuai, pakan feed intake-nya atau konsumsi masuk ya kan, kesehatan bagus, tidak ada yang sakit ya. Dalam sebulan kita naik 3 kilo. Jadi kalau ini ada 4 bulan menjelang kurban, saya masukin bakalan ini misalnya. Bobot rata-rata kemarin di angka 18 kilo misalnya ya. Maka dalam 4 bulan ini targetnya naik ke 12 kilo. Jadi bobotnya bisa di angka 30 kilo. Karena gini, berbeda dengan di kota besar, biasanya di kota kecil itu range uang untuk kurban, untuk kambing domba itu ya di angka ini ya 2 sampai 3,5 juta. Nah, kalau 30 kilo di kurban itu kan range-nya antara harga 2 juta ya sampai di 2,8, itu sangat masuk. Jadi saya 40 kilo pun masuk. Ya mungkin nanti yang di blok sini, blok kanan ini yang belum terjual untuk beberapa hari ke depan ini karena kebutuhan ini ya, syukuran kan tidak setiap hari, orang ya seadanya orang. Nah ya nanti yang sampai kurban dia masih bertahan ya bobotnya besar yang itu 40 kilo saya yakin sangat tercapai. Kalau yang kiri target kita ya rata-rata nanti di minimal di 30 kilo dari semua ternak yang ada ya. Jadi saya rencana ini mau menambah bakalan jantan aja, kira-kira nanti kita cari 4 gitu ya. Jadinya kita akan punya 17 pejantan, yang mana 3 pejantan akan kita simpan untuk seleksi pejantan di kandang ini. Sehingga kalau kita punya 17, maka di besaran kurban nanti kita akan bisa menjual 14 ekor pejantan ya. Semoga sehat semua, hidup semua, karena berbisnis dengan makhluk hidup itu memang berbeda dengan barang mati ya teman-teman ya. Ini kondisi di siang hari. Nah ini pancaroba juga agak berbahaya, dia panas, dia hujan ya, dia kacau nih kalau kayak gitu. Karena kalau panas hujan itu, ini masalahnya kalau malam hujan gitu di sini ya, itu kan berair. Pagi kena panas dia naik uap airnya, sehingga di tubuh itu sangat panas dan lembab. Ini mungkin kalau saya pelihara jenis-jenis dombos merino, domba batur atau merino, maka dia akan kelihatan paintingnya ya. Painting itu yang mangap-mangap itu loh, mulutnya dibuka karena membuang uap air yang ngos-ngosan, itu pasti sangat tinggi. Tapi karena ini domba-domba lokal memang biasanya juga dilepas di lapangan, di tambak, di umbaran gitu ya, mereka suhu kayak gini sudah biasa. Karena biasanya mereka tidak ada iup-iupan sepanjang siang itu dipanasin ya, jadi nggak apa-apa. Domba saya aman gitu ya. Saya lagi ya, nanti dari 3 ini berarti sekarang kita punya 5 betina ya teman-teman ya. Ya saya harap, saya tidak ingin beli sebenarnya dari luar lagi. Dari 5 itu pengen saya maintain, semoga genetik litter size-nya, jumlah anakannya bagus ya. Kemarin keluar 1 lah, semoga masih ada potensi keluar 2. Kalau tidak ada nanti kita tukar saja betinanya untuk mempunyai genetik prolific yang beranak 2 ya. Karena ya dengan umur peliharaan yang sama, dengan pertumbuhan yang hanya sedikit berbeda antara ternak lahir tunggal dengan lahir ganda, saya sih nggak masalah. Yang penting berlahir ganda itu menurut saya lebih ekonomis ya dibandingkan yang beranak 1, walaupun ada peternak banyak yang suka anaknya 1 pada ternaknya karena lebih besar ya. Tapi kalau saya sih tidak, untuk breeding saya butuhnya 2. Nah gitu ya. Saya masih ini amati, ini jelas 2 itu yang tengah putih dan hitam sudah bunting, ambingnya sudah kempes ya, di kebuntingan umur ke 2,5 bulan. Bulan ini bulan ketiga berarti ya, 3 bulan dia bunting.
maka 2 bulan lagi paling cepat dia akan melahirkan, paling lambat 3 bulan lagi. Gitu ya. Untuk yang darah juga sama, kemarin kita raba ambingnya sudah ada padatannya kecil. Biasanya kalau udah darah, kalau sudah agak kerasannya di ambing itu dia juga bunting, teman-teman. Untuk yang satu si kecil itu ya, si kecil itu masih umur 5 bulan, jadi masih butuh 2 bulan lagi untuk dia bisa kawin. Kita push nutrisinya, kita maksimalkan sehingga semoga dia cepat dewasa kelamin, sehingga dia bisa kawin dengan bobot tubuh yang cukup gitu ya, 60% dari bobot akhir. Kalau bobot akhir kita lihat dari induk dan pejantannya ya kita anggap di 30 kilo, maka 60%-nya itu minimal dia ya di 18 kilo ya, kita anggap 20 ya. Semoga 2 bulan ke depan bobot dia bisa mengejar ke 20 kilo, karena sekarang baru belasan bobotnya. Kalau sudah 20 kilo maka dia akan aman untuk menjadi bunting yang pertama pada kehidupannya. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya mungkin akan mengupload seminggu 3 kali ya. Ini mungkin di hari Selasa, Kamis, Sabtu, mungkin seperti itu. Jadi ada jeda agar tidak terlalu kuantitas sekali dan ada banyak manfaat yang bisa saya sampaikan, karena kita sama-sama belajar. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.